Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Silva Raditya. Di video kali ini kita akan bikin minuman yang seger, gurih, manis semuanya jadi satu. Ini rasanya enak banget dan cara bikinnya juga sangat mudah. Coba tebak, apa minuman ini? Yap, bener banget, ini adalah buko pandan. Ini sangat enak banget, ternyata bikinnya juga sangat mudah sekali. Oke, buat teman-teman yang udah penasaran, jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir. Terima kasih. Untuk video kali ini kita langsung aja ke bahan dan cara membuatnya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah bikin jelinya dulu. Kita tuang 1 bungkus Nutrijel plain, kemudian kita tambahkan 5 sendok makan gula pasir, atau bisa disesuaikan selera aja, misalnya ingin persis bikin seperti dibungkus juga boleh. Selanjutnya kita akan beri pasta pandan, karena ini kan plain ya, dari rasanya dan baunya juga nggak ada. Kemudian kita tambahkan pasta pandan sekitar 1/4 sendok teh, lalu tambahkan 700 ml air, kemudian tinggal kita aduk rata sampai dia seperti ini. Kalau udah kita aduk rata, udah kelihatan tercampur rata, kita akan masak ini Nutrijelnya menggunakan api sedang ke kecil ya, jadi jangan terlalu besar. Kalau udah mulai seperti ini, jangan lupa untuk diaduk-aduk supaya dia benar-benar rata. Kita tunggu sampai dia mendidih. Kalau udah mendidih seperti ini, jangan terlalu lama supaya nanti gelembung-gelembung atau busanya itu nggak ada. Kalau misalnya udah kebablas nih sampai dia berbusa, kita aduk terus aja sampai busanya mulai hilang. Kalau udah selesai, bisa kita tuang ke dalam cetakan apapun, karena ini nanti akan kita iris dadu ya, jadi nanti kita iris dadu. Nah, kalau udah kita tuang ke dalam cetakan seperti ini, kemudian ini akan kita biarkan dingin terlebih dulu. Kita sisihin aja dulu. Langkah berikutnya kita akan masak mutiaranya. Pertama kita akan tuang air atau kita didihkan air dulu sebanyak 1500 ml air. Kemudian kalau udah mendidih seperti ini, baru kita tuang 100 gram sagu mutiara. Untuk sagu mutiaranya ini nggak perlu kita rendam terlebih dulu, jadi langsung aja kita masak. Kemudian ini akan kita rebus selama 5 menit menggunakan api sedang. Kita biarin aja sampai dia 5 menit ke depan. Kalau udah 5 menit, dia masih seperti ini nih. Nah, kelihatan seperti ini. Kemudian langsung aja kita tutup. Lalu kita matikan apinya, kita diamkan selama 30 menit. Kalau udah 30 menit, dia akan seperti ini. Kita lihat dulu ya. Jadi bagian dalamnya itu masih kelihatan putih-putih itu. Berarti ini memang masih belum matang. Kalau udah kita diamin 30 menit, kemudian akan kita masak lagi selama 7 menit. Kita nyalakan apinya, kita akan menggunakan api sedang ke kecil. Sama seperti tadi, kita akan gunakan api sedang, kemudian kita akan rebus ini sampai 7 menit. Kalau udah 7 menit kurang lebih dia seperti ini, masih tetap ada putih-putihnya, tapi jangan khawatir. Kemudian kalau udah 7 menit seperti ini, kita akan tutup, lalu kita matikan lagi apinya. Kemudian kita diamkan selama kurang lebih 15-20 menit. Nah, kalau udah kita diemin nih, nanti mutiaranya akan matang seperti ini. Nah, dia akan matang sempurna, jadi nggak ada bintik atau masih mentah ya. Semuanya matang seperti ini. Ini cara ini atau tips ini sangat amat hemat gas. Kalau misalnya teman-teman pakai kompor gas atau misalnya pakai kompor listrik, ini sangat menghemat listrik. Kalau udah matang semuanya, lalu kita akan saring mutiaranya biar air yang kesisa sedikit-sedikit ini bisa kita buang atau tidak kita gunakan. Nah, nanti hasil mutiaranya akan seperti ini. Kemudian mutiaranya ini akan kita siram dengan air biasa ya, supaya dia masih tetap kenyal, jadi nggak lembek ataupun hancur, karena udah kita siram dengan air biasa, jadi nggak panas lagi. Nah, kalau udah seperti ini kita sisihin dulu, kemudian kita lihat untuk jelinya. Kalau udah dingin dan udah set, kita bisa iris sesuai selera. Seperti biasa, kalau iris mengiris ini saya akan langsung bagi 2 terlebih dulu. Kemudian saya bagi 2 lagi, lalu ini akan saya bagi 2 lagi. Nah, seperti ini. Kalau saya sih nggak suka irisan jelinya itu terlalu kecil ya. Kalau saya lebih suka irisan jelinya itu agak besar-besar gitu. Nggak terlalu kecil juga, tapi juga nggak terlalu besar. Jadi pas nanti dia hasil akhirnya akan seperti ini. Nah, kurang lebih dia seperti ini nih.
Nah, kalau udah seperti ini, berarti dua bahannya udah selesai ya, mulai dari mutiaranya, kemudian jelinya udah kita iris-iris juga. Nah, kalau udah selesai, kita siapin wadah yang besar seperti ini. Kita siapin mangkok yang besar seperti ini, kemudian kita bisa masukkan bahan-bahannya, mulai dari jelly, kemudian mutiaranya juga kita masukkan. Lalu di sini saya siapin juga 200 gram kelapa muda, ini dari satu butir kelapa muda. Kurang lebih 200 gram lah ya, kalau kurang pun nggak apa-apa. Atau misalnya lebih biar isinya lebih banyak pun juga nggak apa-apa. Kemudian tambahkan 80 gram kental manis putih atau sekitar 2 saset ya, kalau mau beli yang sasetan. Ini opsional aja untuk kental manisnya, nggak perlu pakai kental manis pun nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi saya di rumah ingin lebih manis lagi, jadi saya tambahin dengan kental manis seperti ini. Kita aduk rata kalau udah kita campurkan. Kemudian kalau udah tercampur rata, lalu kita langsung tambahkan bahan berikutnya. Nah, bahan yang satu ini adalah susu evaporasi. Ini kita siapin atau kita masukkan 1 kaleng nantinya. Untuk 1 kaleng ini adalah 380 gram. Susu evaporasi ini apa sih? Pasti banyak teman-teman yang juga bertanya-tanya. Susu evaporasi ini adalah susu sapi yang 60% kadar airnya udah dihilangin dari susu segar. Nah, ini berbeda banget sama susu kental manis ya. Jadi kalau misalnya kental manis itu ada gula tambahan di dalamnya. Kalau susu evaporasi ini susu yang kadar airnya udah dihilangin gitu. Nah, ini langsung dituang ke dalam gelas juga boleh, ditambahin es juga boleh. Nah, kalau saya sih idenya kalau misalnya mau dijual, ini bisa dimasukin ke dalam cup yang isinya 200 ml. Untuk cup ini 200 ml aja untuk satu orang udah cukup ya porsinya. Jadi kalau teman-teman mau lihat nih cupnya, dia seperti ini. Nah, kelihatan kan ini 200 ml untuk isian satu cup ini. Langsung aja bisa langsung diisi seperti ini. Untuk satu resep ini jadinya kurang lebih sekitar 15 cup. Jadi sekitar 14 sampai 15 cup. Kalau udah mau langsung disajikan, ini bisa langsung dikasih topping keju cheddar di atasnya, diparut seperti ini. Kalau mau dia tebel-tebel, tinggal kita tekan aja untuk kejunya. Nah, kita taburin di bagian atasnya, atau misalnya belum mau nih dimakan, bisa dimasukin dulu ke dalam freezer. Nah, kalau udah seperti ini bener-bener enak dimakannya, seger rasanya, gurih tapi seger, manis, semuanya jadi satu di sini. Ini bener-bener rasanya komplit banget, dan lagi ini juga sehat banget, apalagi ini camilan buat anak-anak, sangat menyehatkan sekali. Gimana? Udah tertarik belum sama buko pandan ini? Oke, segitu dulu untuk kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa cobain bikin buko pandan ini di rumah, karena ini caranya mudah sekali dan bahan-bahannya juga sangat simpel banget kan. Jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya, siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.